Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini meneruskan kelanjutan dari bacaan Injil yang kemarin, yaitu mengenai sabda Tuhan di bukit menurut Injil Matius. Karena kelanjutan, maka bacaan Injil ini dibacakan walaupun sebetulnya bacaan Injil ini itu selalu menjadi bacaan pada awal masa APP, di mana kita disiapkan supaya bisa melakukan pantang, puasa, derma, dan doa. Dan di sana sebetulnya bacaan ini menjadi bacaan awal supaya kita ingat motivasi dalam kita melakukan pantang, puasa, doa maupun derma itu bukan pertama-tama untuk dilihat orang, namun untuk Allah. Nah, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, ada satu poin di mana di sini doa itu hendaknya justru dikatakan oleh dalam bacaan Injil oleh Tuhan Yesus bahwa orang harus masuk ruangan, tutup pintu. Ya, di situ sebetulnya Tuhan mau mengajak kepada kita kalau fokus, yaitu supaya jangan sampai kehilangan konsentrasi yang mengganggu fokus kita. Masuk ruang, kunci pintu, itu kan berarti tampak bahwa kita ada di dalam relasi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdialog dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Pintu ditutup. Nah, tapi dalam tradisi kita, kalau doa itu senantiasa menutup mata. Benar ya? Menutup mata. Justru halangannya bukan dari luar, tapi halangannya justru dari dalam. Karena dengan mata ditutup, kita malah seolah-olah nyetel bioskop. Dan pikiran kemana-mana. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata ada dua tantangan dalam berdoa. Selain dari luar, juga dari dalam diri kita. Sehingga kita seringkali justru kalau mata kita tertutup, tidak ada fokus, kita malah kemana-mana. Maka Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, untungnya gereja menyediakan sarana yang lain supaya kita bisa fokus, yakni ada salib dan lilin. Setiap kali kita berdoa, kalau kita memang belum bisa untuk fokus, maka
Ada sarana doa, salib dan lilin. Salib dan lilin itu menjadi sarana doa, membantu kita untuk fokus ke sana. Nah, pendek kata sebetulnya Tuhan mau mengajak kepada kita, jangan sampai kita terganggu, baik gangguan itu dari luar maupun gangguan itu dari dalam, supaya kita tetap fokus kepada Allah, walaupun itu ada sarana, ada alat, namun kita tidak menyembah alat itu, tidak menyembah sarana itu, namun kita hanya menggunakan untuk alat bantu kita fokus. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu pantang dan puasa. Kalau kita memikirkan misalnya dalam pantang dan puasa, kalau kita mikirnya hanya soal makanan, kita cepat lapar. Namun kalau kita memikirkan soal pekerjaan, lalu juga perbuatan-perbuatan kasih, maka seringkali orang justru bisa melupakan makan itu. Kenapa? Karena kita dengan melupakan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya yang menarik hati, justru fokus kita ada di dalam situ. Sehingga kita melupakan dengan pantang dan puasa. Ibu Bapak terkasih dalam Kristus Tuhan, pendek kata, dengan pantang dan puasa itu sebetulnya orang diajak oleh Tuhan Yesus supaya jangan hanya fokus memperhatikan apa yang menjadi isi perut kita, namun hendaknya orang itu kenyang di dalam melaksanakan firman Tuhan. Istilah ini sebetulnya adalah istilah yang berangkat dari Santo Paulus, yaitu aku lapar untuk melakukan firman Tuhan gitu. Sebetulnya itu kan sebetulnya supaya kita kenyang untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka fokus kita tidak lagi pada makanan, sehingga kita bisa terhindarkan dengan hal itu. Nah, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat ada sesuatu hal. Namun kita ingat bahwa mengurangi makanan tidak berarti kita berpuasa pada Tuhan. Karena mengurangi makanan tanpa doa itu juga berarti diet, gitu ya. Kita menghemat, istilahnya itu kita berpantang tanpa derma, itu berarti kita bisa dikatakan pelit juga. Artinya kita harus bisa mengkombinasikan tiga itu, doa, derma, dan pantang puasa. Dengan seperti itu kita bisa melihat pendek kata itu sebagai sarana bantu supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah fokus, intim, hanya melulu kepada Tuhan. Sahabat saya dan saya yakin bahwa kita sudah terbiasa untuk melakukan hal itu. Bacaan Injil ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwa semua tindakan-tindakan rohani itu ada tujuannya, yakni Tuhan sendiri. Selamat merenungkan.